Ayah dan Bunda, oke, kita semua tahu masa-masa penerimaan siswa baru atau SMB itu, wah bikin senam jantung kan? Pusing, stres, bingung cari info, semuanya campur aduk. Tapi tenang, tarik napas dulu, karena di panduan kita kali ini, saya bakal kasih peta jalan yang super jelas. Kita akan bedah tuntas langkah demi langkah cara menavigasi proses seleksi masuk SMP di Kabupaten Gianyar untuk tahun 2026. Yuk, langsung aja kita mulai. Pertama-tama, coba deh tanya ke diri sendiri satu pertanyaan penting ini. Sebenarnya anak Anda sudah benar-benar siap belum sih menuju SMP di 2026 nanti? Ini bukan cuma sekedar basa-basi loh. Kesuksesan anak masuk ke sekolah impiannya tuh benar-benar bergantung pada seberapa jeli kita sebagai orang tua menyiapkan senjatanya dari sekarang. Anggap aja semua informasi yang bakal kita obrolin hari ini sebagai taktik esensial yang wajib banget Anda pegang. Nah, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal ngebahas aturan dasar SPMB, persiapan dokumen, 4 jalur penerimaan, ketentuan pilihan sekolah, dan pastinya jadwal penting. Habis sesi ini, Anda dijamin bakal tahu persis harus ngapain dan kapan harus geraknya. Bagian pertama, aturan dasar SPMB. Ibarat main game, kita harus paham dulu nih aturan mainnya biar bisa menang. Oke, mari kita selami bagian ini. Sistem SPMB ini dari awal memang dirancang khusus buat fair play. Prinsip utamanya itu objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan pastinya tanpa diskriminasi. Intinya, pemerintah pengen memastikan kalau semua proses ini berjalan terang benderang, gak ada yang ditutup-tutupi, dan semua anak punya peluang yang benar-benar setara. Tapi, tolong perhatikan baik-baik bagian ini. Ini lampu merahnya. Jangan pernah coba-coba cari jalan pintas. Sekolah dilarang keras menarik pungutan liar dalam bentuk apapun. Dan buat kita para orang tua, dilarang keras ngasih data palsu apalagi yang namanya suap atau gratifikasi. No way! Sistem ini dijaga ketat banget, jadi mari kita main bersih sesuai aturan. Masuk ke bagian kedua, persiapan berkas dan dokumen. Waktunya kita kumpulin senjata-senjata administrasinya nih. Ini daftar berkas esensial yang harus disiapin secepatnya. Ada akte kelahiran atau surat keterangan lahir, ijazah atau SKL, dan kartu keluarga. Anda juga wajib bikin surat pernyataan keaslian dokumen dan surat pilihan sekolah. Oh ya, satu detail kecil tapi sering banget bikin panik. Materai Rp10.000. Saran saya, beli deh dari sekarang. Jangan sampai malam sebelum pendaftaran Anda masih muter-muter nyari warung yang buka cuma buat beli materai. Nah, poin paling krusialnya ada di sini. Nama orang tua atau wali di kartu keluarga itu harus sama persis. Sekali lagi, sama persis dengan nama di ijazah, rapor sebelumnya, atau akte kelahiran anak. Beda satu huruf aja itu bisa jadi red flag alias bendera merah yang berpotensi bikin proses pendaftaran nyangkut total. Jadi, mending malam ini juga Anda cek ejaan hurufnya satu-satu. Lanjut ke bagian ketiga. 4 jalur penerimaan siswa. Ini soal memilih jalan mana yang paling pas buat si kecil. Jalur pertama itu jalur afirmasi. Kalau Anda bertanya-tanya ini buat siapa, jalur ini secara khusus disiapkan jadi semacam jaring penggaman. Tujuannya buat memastikan teman-teman dari keluarga dengan ekonomi kurang mampu atau calon siswa penyandang disabilitas tetap punya akses pendidikan yang setara. Nggak ada anak yang boleh tertinggal. Kedua, jalur mutasi. Jalur ini tuh benar-benar spesifik buat keluarga yang terpaksa harus pindah rumah karena orang tuanya dapat surat pindah tugas kerja resmi dari instansinya. Jadi ingat ya, ini khusus buat perpindahan tugas kerja. Berikutnya, jalur prestasi. Jalur ini lumayan seru, soalnya dibagi jadi 2 kategori. Kategori pertama buat anak yang punya piagam atau sertifikat, entah itu juara akademik atau non-akademik kayak lomba olahraga. Nah, kategori kedua itu murni dari nilai rapot ditambah nilai TKKA. Jadi mau jago di dalam kelas atau juara di luar kelas, dua-duanya sangat dihargai di sini. Dan yang terakhir, jalur domisili. Ini jalur utama yang pakai sistem zonasi. Intinya, penentuannya dilihat dari wilayah mana anak Anda tinggal sesuai ketetapan pemerintah. Oh iya, kalau misalnya Anda nggak punya kartu keluarga setempat karena alasan tertentu, Anda diwajibkan melampirkan surat keterangan domisili yang ditempel materai Rp10.000 tadi. Sekarang kita masuk ke bagian 4. Ketentuan pilihan sekolah. Ini bagian yang lumayan butuh taktik, karena ada batasan strategis yang mengikat. Aturan mainnya begini, dan ini menggambarkan dengan sangat jelas gimana kita harus memilih. Anda maksimal cuma boleh daftar di 2 jalur, dan salah satunya wajib banget dikunci pakai jalur domisili. Jadi kombinasinya afirmasi plus domisili, atau mutasi plus domisili, atau prestasi plus domisili. Benar-benar nggak bisa milih di luar ketentuan silang ini ya.
Mari kita bedah pelan-pelan taktik pemilihannya. Buat yang ambil jalur afirmasi atau mutasi, anak Anda cuma dikasih jatah satu pilihan sekolah dan itu pun wajib di wilayah satu. Kalau jalur prestasi, sama, cuma satu pilihan, tapi untungnya Anda bebas milih SMP mana aja sekabupaten Gianyar. Beda cerita sama jalur domisili nih. Di sini Anda justru diwajibkan milih 3 sekolah, tapi ketiganya harus ada di dalam zona wilayah tempat tinggal Anda. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, jadwal dan tanggal penting. Ini dia peta waktu eksekusinya. Oke, mari kita percepat langkah kita karena prosesnya ini bakal kerasa cepat banget kayak lari kali sprint. Bulan Mei itu full masa sosialisasi. Nah, aksi nyatanya dimulai tanggal 8 sampai 20 Juni, ini waktunya Anda unggah semua berkas ke sistem online. Habis itu tanggal 22 sampai 26 Juni adalah masa pendaftaran. Pihak sekolah bakal ngeverifikasi dari 29 Juni sampai 4 Juli. Dan, ini dia, tanggal 6 Juli adalah hari pengumumannya. Mending pasang alarm di handphone dari sekarang deh. Kalau lolos dan daftar ulang, anak Anda akan resmi mulai masa pengenalan lingkungan sekolah di tanggal 13 Juli. Jadi, setelah kita bongkar abis semua aturan, jalur, sampai jadwalnya, pertanyaan besarnya sekarang. Jalur mana nih yang paling menguntungkan posisi anak Anda saat ini? Saran saya, jangan nunggu besok-besok. Kumpulin dokumennya sekarang, pastiin semua ejaan namanya presisi, dan coba obrolin strategi ini sama keluarga di meja makan malam ini juga. Kursi di sekolah impian anak Anda sudah nunggu, tinggal gimana kita siap merebutnya. Terima kasih sudah ngikutin panduan ini sampai habis, dan sukses selalu buat persiapannya.